Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita sudah bebas dari lockdown ya, jadi kita sudah boleh pergi kemana-mana. Puji Tuhan ya, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga Tuhan campur tangan dengan situasi yang ada, sehingga kita boleh sampai pada hari ini. Hari ini sudah di tanggal 17 Oktober tahun 2021. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami, untuk menuntun kami, membimbing kami, dan untuk membawa kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan semua dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertahta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian Waymaker, Tuhan yang sudah menjadi pembuat jalan kebenaran itu. Dialah jalan kebenaran itu, dan dialah yang sudah membuat jalan untuk kita boleh masuk ke surga bersama dengan Dia. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. My Jesus. When I don't see it, you are working. When I don't feel it, you are working. When I don't see it, you are working. When I don't feel it, you are working. You never stop working. You never stop working. When I don't see it, you are working. When I don't feel it, you are working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My Jesus. I love you. Oh, your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I was your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good.
my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God, the goodness of God. You are so good. The goodness of God. You are so good. You are so good. The goodness of God. You are so good. You are so good. The goodness of God. Miracle working power. You are the way maker. The goodness of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Praise God. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. My Jesus knows when I am lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heartache. He understands because He cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He's satisfied and every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong.
close to thee. Just stay closer, walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Lord. Let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, Lord, none but thee. Just stay closer, walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Lord. Let it be. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, save me over to thy kingdom shore, to thy shore. Just stay closer, walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Lord. Let it be. Let it be, Lord. Let it be. Amen. Puji Tuhan, praise God. Let it be, dear Lord. Hallelujah. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, you have taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. But Lord,
skies, not the grave, is our goal. Oh, triumph of the angels, oh, voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace, it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my in awesome wonder, consider the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout
How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. When Christ shall come, we shall obey commission and take me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Hallelujah. You are so great, Lord. It is well with my soul. How great thou art. You are so great. Praise God. Thank you, Lord. We give you all the praise, Lord, and the glory only to you, Lord. Haleluya, Bapa. Kami siap, Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Berbicaralah, Bapa, kepada kami, Bapa. Curahkan isi hati-Mu, Bapa, agar kami boleh mendengar, kami boleh mengerti akan seluruh isi hati-Mu, Bapa, pada akhir-akhir zaman ini, Bapa. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini, Bapa, biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, ya Bapa. Banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan hari ini, Bapa. Tutup bungkus, Bapa, hamba-Mu, tutup bungkus kami semua, Bapa. Tempat ini, Bapa, dengan kuat kuasa darah-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Pagari dengan pasukan malaikat, Bapa, baik di luar dan di dalam dan di setiap ruangan. Terima kasih, kuasai, Bapa, ruangan, setiap ruangan, Bapa. Kuasai hamba-Mu ini, hati dan pikiran hamba-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu lagi pada hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Praise God. Saudara, kita sudah bebas sekarang ya. Sudah boleh keluar, pergi keluar kemanapun kita mau pergi. Ya, karena lockdown sudah diakhiri dari minggu lalu, dan minggu ini juga kita akan ada lagi peraturan yang akan diturunkan ya untuk hari Senin besok ada peraturan lagi yang akan dirubah, dan kita akan lebih bebas lagi untuk melakukan hal apapun ya, kecuali sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita tidak boleh lakukan. Ya, puji Tuhan. Jadi semua penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa ya. Tuhan yang masih in control. God is still in control. Jadi Dia yang masih di dalam kontrol di setiap situasi yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan yang menciptakan, dialah sebagai pencipta kita ya, pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Oleh sebab itu hanya Tuhan yang berkuasa untuk boleh melakukan apa saja di muka bumi ini atas seizin Tuhan. Semua hanya atas seizin Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 10. Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Jadi kita sama-sama mau belajar ya, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38 ya. Perikop hari ini yaitu apa tadi perikop? Yesus membawa pemisah. Yesus membawa pemisah. Ya. Yesus membawa pemisah ya. Hari ini perikopnya yang kita mau pelajari yaitu Yesus membawa pemisah. Ya, jadi kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama belajar dan memahami arti dari perikop ini. Yesus
sebagai pemisah, ya. Yesus itu yang akan memisahkan segala sesuatunya di muka bumi ini, ya. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayat yang ke-34 sampai ke ayat yang ke-38. Silakan dibaca. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, ya. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-10 ini, perikop Yesus pemisah. Yesus adalah sebagai pemisah di antara di dalam keluarga. Artinya bicara tentang pemisah ini sangat luas, ya. Jadi kita mau mempelajari sama-sama, jangan sampai kita salah mengerti. Bacakan lagi di ayat yang ke-34. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Di atas bumi. Di atas bumi. Jadi ini di ayat yang ke-34 Tuhan Yesus berkata. Ya, bacakan lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bahwa aku datang untuk membawa damai di muka bumi. Di atas bumi. Jadi aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi di ayat yang ke-34 Yesus berkata, Dia tidak datang untuk membawa damai, tetapi Dia datang untuk membawa pedang. Jadi di dalam ayat ke-34 saudara, ini artinya sangat luas, ya. Apa artinya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di saat Dia berkata kepada murid-muridnya, di saat Dia mengatakan perumpamaan ini di dalam Matius pasal 10, ya, ayat yang ke-34. Jadi kita harus mengerti dengan baik akan arti dari ayat ini, dari apa yang perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya Tuhan Yesus katakan Dia datang bukan untuk membawa damai. Jadi Dia datang ke muka bumi ini bukan untuk membawa damai, ya, bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk membawa pedang. Jadi artinya mengapa Tuhan Yesus katakan ini perumpamaan? Artinya Tuhan Yesus mau kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu di muka bumi, ya, artinya waktu Dia datang yang pertama kali itu memang betul Dia membawa damai. Dia membawa damai waktu Tuhan Yesus lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu itu. Tuhan Yesus lahir ke muka bumi. Dia adalah pembawa damai, Dia adalah Raja Damai, ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menebus umat manusia, ya. Oleh sebab itu Dia waktu datang pada waktu Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, Dia sebagai pembawa damai itu. Tuhan Yesus adalah pembawa damai, ya, damai bagi dunia. Itulah waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata Dia adalah pembawa damai itu sendiri. Dia adalah Raja Damai, dan itu betul. Pada 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Dia sebagai pembawa damai. Dia adalah Raja Damai yang telah lahir di muka bumi ini, ya, untuk menebus umat manusia. Oleh sebab itu, di situ dikatakan bahwa Dia memang pembawa damai. Tetapi di dalam ayat ini, ayat yang ke-34 dikatakan, Aku datang bukan untuk membawa damai.
aku datang bukan untuk membawa damai di muka bumi ini, tetapi aku datang untuk membawa pedang di muka bumi ini, ya, di dalam di atas bumi. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membawa pedang di atas bumi. Jadi artinya Tuhan Yesus membawa pedang itu bukan pedang seperti seperti orang harus berkelahi dengan pedang, atau pedang itu digunakan untuk saling berkelahi, saling menentang. Bukan. Jadi ini tidak dibicarakan tentang pedang sebagai benda, ya, atau ini bukan pedang sebagai benda, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu pedang sebagai pemisah. Artinya pedang yang Tuhan maksudkan di dalam ayat ini adalah pemisah. Jadi Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti bukan untuk membawa damai lagi, artinya bukan untuk membawa kedamaian untuk menebus umat manusia lagi, tetapi Dia datang kedua kalinya untuk membawa pedang itu. Artinya pedang itu membawa pemisahan. Jadi Tuhan Yesus jadi pemisah di antara umat manusia, artinya menjadi pemisah di dalam keluarga, ya, di situ dikatakan, ya. Ini jadi pemisah. Pedang itu bicara Tuhan Yesus sebagai pemisah. Nah, kita mau teruskan lagi dulu ke ayat yang ke-35. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan jadi 36. Tunggu, 35 ya tadi. Di situ dikatakan, ya, sebab aku datang untuk, bacakan lagi 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Jadi ini Tuhan Yesus berkata, sebab dia datang untuk memisahkan. Jadi pedang itu berbicara tentang pemisahan. Jadi Tuhan yang akan memisahkan antara satu dengan yang lain, ya. Jadi antara sesama kita, Tuhan akan menjadi pemisah di antara sesama kita. Jadi di situ dikatakan ayat 35, sebab dia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Jadi Tuhan Yesus sebagai pemisah antara anak laki-laki dan ayahnya. Jadi di situ dikatakan, ya, anak laki-laki dan orang dan ayahnya. Jadi itu bicara tentang anak laki-laki dengan ayahnya. Dan di situ juga dikatakan, ya, anak perempuan dari ibunya. Jadi Tuhan bicara juga Dia akan memisahkan dari antara anak perempuan dari ibunya. Jadi ini bicara pemisahan, ya. Dan juga menantu perempuan dari mertua perempuan, ya. Jadi ini dikatakan jelas di ayat yang 35 bahwa Tuhan akan memisahkan. Jadi Tuhan sebab di situ dikatakan Dia datang sebagai pemisah. Jadi Tuhan yang akan memisahkan, ya, di dalam keluarga Tuhan menjadi pemisah. Itu pedang bicara pemisah. Teruskan lagi ayat yang ke-36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi di situ dikatakan ayat 36, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Jadi di situ dikatakan musuh orang itu. Jadi ayat ini juga sedikit membingungkan, ya. Artinya dan musuh orang, ya, ialah di dalam keluarganya, di dalam rumahnya. Jadi artinya di dalam satu rumah ada permusuhan antara anak laki-laki dengan ayahnya, anak perempuan dengan ibunya, lalu menantu perempuan dengan mertua perempuannya, ya. Jadi ini Tuhan Yesus katakan, jadi di dalam rumah itu ada pemisahan. Artinya ada pemisahan bicara tentang perbedaan, ya. Ada perbedaan di dalam keluarga. Perbedaan apa itu? Perbedaan iman. Jadi di dalam keluarga itu artinya ada perbedaan iman, karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi iman seseorang, ya. Seseorang memiliki iman di dalam Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu sebagai pemisah, Dia sebagai iman bagi seseorang yang
percaya kepada Dia, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sebagai pemisah di antara keluarga, karena di dalam keluarga memiliki perbedaan iman. Teruskan lagi Kak, ayat yang ke-37. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Jadi di situ dikatakan ayat 37, barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi jangan kita mengasihi orang tua kita lebih dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan kita tidak layak bagi Dia. Oleh sebab itu kita harus menomorsatukan dulu Tuhan Yesus ya, sebelum segala sesuatu. Teruskan lagi ayat yang ke-37. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi di ayat yang ke-37 dikatakan ya, barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya yang lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lalu dikatakan lagi, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi sudah dikatakan jelas ya di ayat-ayat ini, ayat 36-37, bahwa ya di saat kita mengasihi anak kita lebih, kita mengasihi orang tua kita lebih daripada Tuhan, atau kita mengasihi anak kita lebih daripada Tuhan, maka kita tidak layak bagi Tuhan ya. Artinya kita tidak berarti bagi Tuhan. Teruskan lagi ke ayat yang ke-38. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi di ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sudah jelas ya di ayat yang ke-38. Jadi barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita harus pikul salib. Artinya pikul salib itu kita harus mau hidup di dalam beban, di dalam penderitaan. Kita harus mau hidup di dalam penderitaan. Oleh sebab itu salib itu bicara beban ya, bicara penderitaan, bicara kehidupan kita di dalam penderitaan, kehidupan kita di dalam pergumulan, di dalam beban-beban. Itu katakan pikul salib, mengikut Yesus, pikul salib, maka kita akan layak bagi Tuhan. Kalau kita mau memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan layak ya. Jadi di dalam perikop ini bicara tentang pedang itu adalah pemisah. Tuhan Yesus sebagai pemisah di antara umat-umat Tuhan atau keluarga yang sudah memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Jadi ada keluarga yang belum diselamatkan, ada umat Tuhan yang belum diselamatkan. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka belum menerima Tuhan Yesus atau belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu mereka memiliki iman yang berbeda. Artinya mereka tidak memiliki iman di dalam Kristus Yesus seperti umat Tuhan yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga di dalam keluarga. Keluarga yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi keluarga yang belum menerima atau belum percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu tidak memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu ada perbedaan. Jadi Tuhan Yesus tahu, Dia mengerti bahwa di dalam keluarga ada perbedaan karena iman yang berbeda. Yang membuat perbedaan itu iman kita yang berbeda di dalam keluarga. Iman keluarga tidak semuanya memiliki iman yang sama, percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang memiliki iman yang belum memiliki iman. Ada juga yang memiliki iman tetapi setengah-setengah. Ada juga yang memiliki iman dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa arti di dalam perikop ini, Tuhan Yesus itu sebagai pemisah
Dia yang, karena kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Dan keluarga kita yang belum percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu memiliki iman yang berbeda. Oleh sebab itu ada pertentangan. Ya, di dalam keluarga ada pertentangan, di dalam sesama kita yang memiliki iman yang berbeda ada pertentangan. Oleh sebab itu Tuhan berkata Dialah yang menjadi pemisah. Dia yang akan menjadi pemisah bagi kita yang memiliki iman yang berbeda. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang sudah memisahkan yang mana yang beriman kepada Kristus Yesus dan yang mana yang tidak beriman kepada Kristus Yesus. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam community, baik itu di dalam sesama kita, sesama umat Tuhan atau umat manusia. Ya, Tuhan menjadi pemisah di antara kita karena kita memiliki iman yang berbeda. Artinya Tuhan akan pisahkan anak-anaknya yang beriman kepada Dia sepenuhnya, ya. Jadi Tuhan akan pisahkan anak-anak Tuhan itu yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa Tuhan datang itu memang betul Dia sebagai pemisah, karena iman setiap pribadi berbeda, tidak sama. Iman kita tidak sama, walaupun kita satu gereja, walaupun kita satu community, kita satu keluarga, tetapi kita semua memiliki iman yang berbeda-beda, tidak sama. Iman kita semua berbeda. Oleh sebab itu banyak pertentangan di antara kita, banyak pertentangan di antara keluarga, karena masing-masing mempertahankan iman masing-masing. Oleh sebab itu pertentangan timbul. Nah, pertentangan itu bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesuslah yang akan menjadi pemisah pertentangan itu. Karena orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu akan mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kita tidak disukai oleh keluarga yang belum menerima Dia, atau umat Tuhan yang belum menerima Dia, atau umat manusia yang belum menerima Dia. Jadi di sini bicara tentang pedang dan membawa damai. Tuhan Yesus sudah bukan lagi pembawa damai di saat kita memiliki iman yang berbeda. Artinya Tuhan Yesus tidak bisa menjadi pembawa damai di dalam keluarga yang memiliki iman yang berbeda, karena sudah pasti ada pertentangan di antara keluarga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan Dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi Dia datang untuk membawa pedang di atas bumi. Ya, jadi itu kita mengerti dengan baik bahwa arti perumpamaan itu yang Tuhan Yesus katakan itu adalah arti bahwa kita semua memiliki iman yang berbeda. Oleh sebab itu Tuhan yang menjadi pemisah di tengah-tengah kita, Tuhan yang membawa pemisahan itu di tengah-tengah kita untuk dipisahkan, seperti Tuhan memisahkan antara domba dan kambing, seperti Tuhan memisahkan antara lalang dan gandum. Begitu juga Tuhan memisahkan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi ini semua bicara pemisahan, ya, di antara keluarga, di antara sesama kita. Jadi kita harus mengerti Tuhan kehendaki kita harus memiliki iman yang sama, agar tidak ada pertentangan di antara kita, tidak ada pemisahan di antara kita. Kalau kita semua memiliki iman yang sama di dalam Kristus Yesus, kita semua menjunjung anugerah Tuhan itu yang sudah Tuhan korbankan untuk kita, yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita semua umat manusia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi ini semua bicara tentang pemisahan-pemisahan dan perbedaan iman. Ini bicara tentang pemisahan-pemisahan perbedaan, bukan perbedaan agama, ya. Tuhan tidak bicara tentang agama, Tuhan berbicara tentang pemisahan iman, iman yang berbeda, iman yang tidak memiliki iman yang sama. Itu arti pemisahan pada di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-34. Jadi pemisahan itu berbicara tentang iman yang berbeda.
bukan tentang agama yang berbeda ya. Jadi ini ada maksud Tuhan, mengapa Tuhan sampaikan ayat ini. Ya, karena Tuhan mau kita mengerti bahwa kalau kita memiliki iman yang berbeda, maka Tuhan yang akan menjadi pemisah di antara kita. Karena Tuhan tidak mau dicampur adukan, ya, orang yang beriman kepada Dia dan orang yang tidak beriman kepada Dia. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan sebagai petunjuk. Dia adalah petunjuk bagi jalan kita, ya. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan petunjuk itu. Dia petunjuk jalan kebenaran itu, ya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa di saat kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus, maka kita akan diselamatkan, maka kita akan menjadi miliknya, kita menjadi anak-anaknya. Anak artinya anak-anak yang Tuhan angkat sebagai anaknya, ya. Jadi kita harus belajar bahwa kita harus memiliki iman yang sama. Jangan kita sampai memiliki iman yang berbeda, agar tidak ada pemisahan di antara kita, tidak ada pertentangan di antara kita, ya. Jadi biarlah kita sama-sama belajar pada hari ini bahwa Tuhan sudah mengajar kita tentang memiliki iman, ada pemisahan di antara kita, baik itu di keluarga ataupun di sesama kita, ya. Di antara kita akan ada pemisahan, Tuhan berkata, karena perbedaan iman yang membuat pemisahan itu. Ya saudara, jadi biarlah saudara boleh mengerti dan memahami dengan baik arti dari perikop ini, arti dari ayat ini yang Tuhan sudah katakan, ya, di dalam Matius pasal 10. Ya, saya pun belajar bahwa betapa luasnya, ya, Tuhan Yesus sudah mengajar kita. Jadi saya pun belajar dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Saya belajar bahwa ternyata betul, ya, kalau kita memiliki iman berbeda, memiliki iman yang berbeda, itu pasti ada pertentangan, pasti ada perbedaan di antara kita, ya. Jadi itu sudah pasti. Oleh sebab itu firman ini sudah dikatakan, ya, kebenaran firman pada hari ini sudah dikatakan jelas bahwa akan ada pertentangan, akan ada pemisahan di dalam iman yang berbeda, ya. Itulah yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Biarlah kita semua boleh memahaminya dengan baik dan menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan sepenuh hati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kita pada hari ini, ya. Kita serahkan setiap kesulitan kita, situasi yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Amin. Puji Tuhan. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengajar kami pada hari ini apa yang diartikan di dalam Matius pasal 10 sebagai perikop, bahwa Tuhanlah pemisah di antara kami, orang-orang yang memiliki iman yang berbeda. Maka kami sudah belajar pada hari ini Bapa, Tuhan sudah mengajar kami bahwa kami sudah mengerti apa arti perikop ini, bahwa Tuhan memberikan perumpamaan ini dengan maksud yang luar biasa, yaitu arti yang luar biasa untuk kita umat manusia, terutama umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah kami semua boleh memahaminya dengan benar, memahami setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan benar. Karena Tuhanlah yang
menjadi pengajar kami, Tuhan yang mengajar kami dengan benar. Karena Tuhanlah kebenaran itu, Tuhan yang menjadi seluruh kebenaran itu. Oleh Tuhan yang mengajar dengan benar, tidak ada yang tidak benar, tetapi semua adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat diberkati atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan terus tuntun kami, pimpin kami Bapa, agar setiap langkah kami dipimpin, diatur oleh Tuhan, agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa juga setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Kami tahu Tuhan Maha Tahu, dan Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa terus situasi yang ada. Biarlah Tuhan terus campur tangan, Tuhan yang memegang kendali. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Terima kasih Bapa, kami percaya ada tangan Tuhan yang terus menyertai kami di setiap hari sampai Tuhan kembali. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap taat kepada firman-Mu, agar kami semua boleh hidup berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan yang begitu dahsyat bagi kita. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita, karena Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Oleh sebab itu kita patut untuk berterima kasih kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, forever and ever. God is with us. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all.